Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona nyaman dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan zona nyaman dan ini masih membacakan kisah-kisah kalian yang hobi ngeslot nih ya. Hobi ngeslot, apakah itu pragmatik atau kalian main HDI dan lain sebagainya. Pokoknya yang hobi ngeslot nih. Dan kisah kita kali ini itu datang dari Mas Rian yang berasal dari Tuban nih. Baca email dari Mas Rian ini bikin aku geleng-geleng kepala. Ada ya main slot kayak sampai kayak gitu. Bagaimana kisahnya? Ya, ini teman-teman kisah dari teman kita, sahabat sahabat ngeslot nih, slotter mania dari Tuban, namanya Mas Rian. Mas Rian itu tahun 2021 ini baru lulus sekolah. Ya, berarti masih remaja lah kalau lulus sekolah tahun 2021, 27. Tahun 2021 itu baru lulus sekolah, berarti ya usianya sekarang sih kurang lebihnya 20 tahun lah. Ya, dengan apa ya namanya? Dengan lulus sekolah sudah nggak ada uang saku atau kuota lah, kalau daring kuota. Ya kalau 21 sih lulus corona kali ya. Ya, kalau kalau lulusnya tahun-tahun segitu sih lulus corona. Ya mau gimana lagi? Udah nggak ada uang saku, udah nggak ada uang kuota dan lain sebagainya untuk keperluan sekolah. Ya mau gimana lagi? Dapat duitnya dari mana? Ya memang masih dikasih lah sama ortu walaupun tidak sebanyak ketika masih sekolah tentu saja. Dan celakanya Mas Rian ini juga hobi nge-game, nge-slot lah. Ya lebih utamanya main di HDI nih kawan-kawan. Ya ini buat kawan-kawan yang hobi suka main HDI nih, tolong perhatiin. Ya, singkat cerita karena butuh duit lah, namanya juga siapa tahu bongkar dapat duit, siapa tahu menang dapat duit, kan gitu kalau main ngeslot ya kan, impiannya atau cita-citanya adalah bongkar atau withdraw. Nah ini konyol nih pemikirannya dari Mas Rian ini konyol. Bersama dua temannya, yang satunya namanya si si Wawan dan yang satunya yang satunya lagi namanya Dika. Ini planning nih teman-teman semuanya. Bro, gimana kalau kalau kita melakukan sesuatu biar kita bisa hoki nih, biar bisa menang nih. Ya, gitulah kira-kira ngomongnya Mas Rian ini ke dua temannya. Oh, gimana caranya itu? Kamu maunya gimana? Gimana kalau kita ke tempat-tempat angker nih, teman-teman semuanya. kudu kudu ketawa aja kalau kalau lihat eh, perilaku seperti ini. Ya akhirnya disepakati lah nih teman-teman. Ternyata si Wawan sama si Diki ini pun mengiyakan. Oke lah, ayo kita coba lah sama-sama anak-anak baru lulus sekolah mau gimana lagi kan, BU kan butuh duit. Akhirnya disepakati di malam Jumat yang dianggap keramat nih. Mereka bertiga itu merencanakan untuk ritual dalam tanda kutip, sedikit ritual di makam keramat di pebundennya di desanya dia nih di Tuban sana. Dan alhasil ubur rampe, bakar dupa dan lain sebagainya. Pokoknya ubur rampe atau syarat-syaratnya itu dibawa semuanya. Ada dupa, ada bunga dan lain sebagainya. Nah pada saat itu di tengah malam mereka sampai di Pepunden. Sampai Pepunden nih, Pepunden desa, dinyalakanlah itu dupa, bunganya itu ditata, saji-sajinya pokoknya ditata lah. Enggak tahu lah bacanya apa, kumat kamit bisa bisa apa enggak tahu lah pokoknya. Yang penting mereka bertiga itu masuk ke Pepunden itu, yang konon ceritanya itu dipakai, tempat itu dipakai untuk gas desa atau sedekah bumi lah. Kalau kalau di beberapa kota kan masih ada dan masih sering tradisi sedekah bumi seperti itu. Nah, pada momen itulah ada kejadian. Kalau menurut aku sih lucu ya teman-teman. Gak tahu lah kalau yang ngalami atau kalian yang dengar cerita ini gimana nanti ya. Pada saat itulah mereka bertiga itu nyepin di situ, nyepin di makam keramat. Bayangin aja, biasanya nyari di kedai-kedai yang ada wifi-nya, ada temennya nongkrong sambil ngopi. Ini mereka bertiga itu nyepinnya di makam keramat nih teman-teman Populen desa. Dan apa yang terjadi? Ternyata di situ menurut si Mas Rian ini ya, di situ itu
Dari awal datang sampai dia nyepin tuh feelingnya udah nggak enak. Maksud hati pengen hoki, pengen bongkar, tapi ternyata begitu begitu masuk di situ feelingnya mereka itu udah nggak enak, terutama si Mas Rian ini. Mas Rian ini bulu kuduknya sering-sering sering meremang ya, sering berdiri. Dia bilang sama si Wawan sama si Dika nih, "Hey bro, rasanya kok ngeri ya?" Mereka juga yang teman-temannya juga sama, nimpali juga. "Iya nih bro, rasanya ngeri." Padahal kita sering kalau sore sering sering katakanlah main di sini juga biasa, tapi kenapa malam ini serem banget ya? Akhirnya karena pengennya itu hoki, bongkar, nekat lah mereka masih lanjut gitu. Dan apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian tiba-tiba yang namanya Dika ini teriak kenceng nih teman-teman. Wah, sambil berusaha lari tapi nggak bisa. Lari jatuh ketepukan. Ini si Rian sama si Wawan ini nggak ngeh kenapa sih Dika lari seperti itu kan gitu. Kenapa Dika itu lari kayak kayak ketakutan seperti itu sampai bangun jatuh gitu. Dan eh mereka berdua nggak ngeh, akhirnya ikut lari nolongin si Dika, yang ternyata begitu ditolongin Dika pingsan dengan sukses nih kawan-kawan. Si Dika itu pingsan di tempat karena berkali-kali berusaha lari tapi jatuh terus. Panik kan si si Rian sama si Wawan ini panik. Akhirnya dibangunin tuh, dibangunin. Pokoknya bagaimana caranya biar mereka bangun. Nah, pada saat si Dika ini udah bangun, dia seperti ketakutan, masih ketakutan seperti itu ngajak pulang, ayo bro pulang bro, ada apa, kan temennya bingung, nanti gue ceritain, nanti aku ceritain, nah, yang penting ayo kita lah pulang dulu, gitu nih teman-teman. Hasil mereka nggak jadi nyepin di situ sampai tuntas nih, pokoknya pulang lah gitu karena si lihat kondisinya si Dika yang ketakutan seperti itu. Beberapa langkah mereka meninggalkan lokasi itu, ternyata apa? Ada yang nimpuk kepala mereka nih kawan-kawan semuanya. Ada yang nimpuk kepala mereka, cetak gitu, keras ya, keras. Jadi terutama si Rian sama si Wawan. Akhirnya mereka siapa sih yang nimpuk-nimpuk nih? Begitu mereka nengok, begitu mereka itu berbalik melihat ke arah belakang siapa yang nempel kepala mereka. Ternyata mereka bertiga itu melihat sosok yang gede betul, berbulu tinggi, sambil nyeringai gitu katanya sih gitu. Aku kalau kalau baca seperti ini ya mau believe it or not lah. Akhirnya mereka nggak jadi nolongin si Dika, akhirnya berusaha untuk lari menyelamatkan diri mereka masing-masing, ya seperti itulah. Kalau lari dalam kondisi takut kan kalian tahu sendiri, ketepuk, jatuh bangun, seperti itu. Dan alhasil apa, setelah mereka bertiga itu nyepin di tempat keramat mereka itu jatuh sakit 4 hari nggak bisa bangun, 4 hari nggak bisa bangun. Dan ini bertiga-tiganya itu 4 hari nggak bisa bangun nih teman-teman semuanya, saking ketakutannya ya teman-teman. Akhirnya diperiksakan di puskesmas tempat, dikasih obat, agak-agak mendingan sampai akhirnya cerita ketika mereka nyepin di pepunden itu terdengar lah kan, sambil cerita gitu, itu terdengar di warga. Akhirnya oleh sesepuh desa itu disarankan keluarga mereka bertiga, keluarganya Mas Dika, keluarganya Dika, keluarganya Rian sama keluarganya si Wawan ini disarankan untuk selamatan, minta maaf di pepunden itu. Nah, bukannya dapat jackpot, akhirnya dapat ngeluarin duit kan. Akhirnya dapatnya ngeluarin duit untuk bikin selamatan itu, biar biar selamat lah. Mereka sudah dianggap mengusik nih katanya sesepuhnya itu, dianggap mengusik ketenangan mereka nih, makhluk-makhluk yang ada di situ. Nah, aneh aja cerita-cerita yang seperti itu dari Mas Rian di Tuban. Nah, buat kalian yang hobi nyepin, pernah nggak sih ngalamin seperti Mas Rian ini? Ya,
nyepin di tempat keramat dengan harapan jackpot. Kayaknya keren juga sih, tapi what the fuck? nggak nggak masuk di akal lah gitu. Masa iya sih Leon Leon kalah sama Demit? Nah itu teman-teman semuanya, cerita dan kisah dari sahabat Slotermania kita dari Mas Rian di Tuban. Masih banyak email-email yang menceritakan kisahnya yang unik-unik. Ini kita kita ambil yang unik nih. Biasanya sih bangkrut kan. Tapi kali ini kita coba ambil yang ada sisi-sisi horornya dikit lah. Walaupun ya menurut aku nggak nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Itu teman-teman semuanya kisah dari Mas Rian di Tuban. Kalau kalian punya cerita pengalaman ngeslot kalian, kalian bisa tulis cerita kalian dan kirimkan di email yang nanti akan kita sematkan di kolom deskripsi. Zona nyaman undur diri, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.